Oke, saya mulai nih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di Zoom hari ini dalam keadaan sehat. Dan tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen kami, Bapak Suryadi Ishak, yang tidak sempat meluangkan waktunya untuk hadir, tapi tetap memantau kami, dan juga terima kasih kepada teman-teman yang semua yang sudah hadir hari ini di Zoom kali ini. Baik, kami dari Group 4 akan mempresentasikan uh, faktor yang berfokus pada CFA, pada aplikasi JISP. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama adalah saya sendiri, Nur Syarika Kurnia Fortuna. Yang kedua, Hairina Aprilia, Rizky Ramadhani Adam, Nur Asmi Yuningsi, dan Nur Nadifah. Oke, tanpa berlama-lama, kita akan langsung mendengarkan presentasi dari teman kita, Kak Nur Asmi Yuningsi. Pada Kak Asmi, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang sedikit perkenalan mengenai analisis faktor itu sendiri. Jadi, analisis faktor itu merupakan salah satu teknik statistik multivarian yang digunakan untuk mengidentifikasi struktur hubungan antar variabel dan mengelompokkan variabel-variabel yang saling berkolerasi ke dalam satu atau beberapa faktor. Dalam praktik penelitian modern, analisis faktor dapat dilakukan dengan bantuan berbagai perangkat lunak statistik. Ya, salah satunya itu ya JISP ini. Jadi aplikasi JISP ini merupakan aplikasi open source yang dirancang agar pengguna dapat melakukan analisis statistik dengan cara yang lebih mudah dan intuitif. Saya rasa demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Presenter kedua ada Herina Aprilia. Untuk Rina, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya kita sudah mendengarkan pemateri sebelumnya yang menjelaskan tentang pengantar dari CFA. Nah, saya sendiri akan menjelaskan lebih detail lagi apa itu CFA. Jadi CFA itu adalah Confirmatory Factor Analysis, yang merupakan cara kita menggunakan matematika atau statistik untuk menganalisis, memeriksa apakah model atau tipe yang kita gunakan itu sesuai dengan data yang kita kumpulkan. Nah, jadi CFA ini membantu kita untuk memastikan apakah model atau pola tersebut itu berhubungan dengan suatu hal itu sudah benar atau sudah cocok dengan data yang kita hasilkan. Nah, contohnya kita ingin tahu apakah suatu tes itu benar-benar mengukur apa yang ingin kita ukur. Contohnya kemampuan berbicara. Nah, dalam CFA ini itu dapat membantu kita melihat apakah setiap item pertanyaan yang ada dalam satu tes tersebut itu betul-betul berhubungan dengan kemampuan berbicara, seperti yang kita pikirkan. Nah, CFA ini sendiri bekerja dengan melihat hubungan antara dua variabel, yaitu variabel yang tidak dapat kita ukur langsung dan juga variabel yang dapat kita ukur langsung. Untuk variabel yang tidak dapat kita ukur langsung itu contohnya seperti kemampuan, sikap, sifat, sedangkan variabel yang dapat kita ukur langsung itu seperti jawaban dari tes yang kita lakukan. Nah, jadi CFA ini sudah mempunyai model yang dianggap benar berdasarkan teori dan juga penelitian sebelumnya. Lalu kita menguji apakah data yang kita punya itu sudah sesuai dengan model tersebut.
Jika modelnya valid, maka artinya teori yang digunakan itu kuat. Jika tidak, maka harus direvisi lagi modelnya atau teorinya. Nah, untuk jenis-jenis CFA itu, maksud saya untuk jenis-jenis analisis faktor itu terbagi menjadi dua. Walaupun fokus kita hari ini adalah CFA, namun sebenarnya analisis faktor itu ada dua, yaitu EFA dan CFA. Yang pertama itu EFA atau analisis faktor eksplorasi atau exploratory factor analysis. Nah, jadi EFA ini digunakan jika kita belum tahu seberapa banyak faktor tersembunyi atau hal yang tidak langsung terlihat dalam suatu data. Nah, EFA ini membantu kita untuk mencari pola atau kelompok variabel yang berhubungan tanpa harus mempunyai teori terlebih dahulu. Nah, untuk CFA ini digunakan untuk memastikan apakah model faktor yang sudah dibuat berdasarkan suatu teori sebelumnya itu cocok dengan data yang kita kumpulkan. Jadi CFA ini sering dipakai untuk memeriksa apakah alat ukur seperti tes itu valid dan juga reliable. Mengukur apa yang benar-benar ingin diukur. Jadi singkatnya, FA ini untuk mencari pola data tanpa adanya teori atau asumsi awal, sedangkan CFA ini untuk menguji apakah pola atau model tersebut itu cocok dengan data yang kita kumpulkan, data yang sebenarnya terjadi lengkap. Itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih atas penjelasannya, Erina. Dan presenter ketiga adalah Nur Dadifa. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan analisis CFA menggunakan perangkat JABS. Pertama, kelebihan CFA menggunakan JABS kami kategorikan menjadi 4. Yang pertama, aksesibilitas dan kemudahan penggunaan, di mana JABS ini gratis dan dapat digunakan tanpa lisensi. Juga antarmuka itu intuitif, cocok untuk pengguna non-programmer, serta output hasil CFA disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan ringkasan model secara otomatis. Yang kedua, visualisasi model yang interaktif, di mana diagram jalur CFA dapat dibuat secara otomatis dari data, serta memudahkan interpretasi model dan komunikasi hasil kepada audiens. Yang ketiga, mendukung model SIM dan fit indikai standar, di mana menyediakan ukuran model fit seperti CFL, LI, RMSI, SRMR, X kuadrat, dan p-value. Jika saya tidak salah cara penyebutannya, juga dapat digunakan untuk uji kesesuaian model dengan teori. Dan yang keempat yaitu integrasi dengan R atau lavaan, di mana JABS menggunakan lavaan package di belakang layar, juga memberikan fleksibilitas bagi peneliti yang ingin melanjutkan analisis lanjutan dengan R. Nah, selanjutnya kelemahan CFA menggunakan JABS. Di sini juga kami mengkategorikan menjadi 4 kekurangan atau kelemahan CFA dengan penggunaan perangkat JABS. Yang pertama, fitur CFA belum selengkap software komersial, di mana belum mendukung semua jenis model yang kompleks, misalnya multi-level CFA dan mixer models. Juga beberapa opsi spesifik model, misalnya cross-loading dan constraint models, masih terbatas. Dan yang kedua, keterbatasan dalam modifikasi model, di mana modifikasi indeks atau MI tidak sefleksibel AMOS atau M+. Jika saya tidak salah cara penyebutannya, juga pengguna tidak dapat melakukan modifikasi model yang rumit langsung lewat GUI. Nah, yang ketiga, kurang cocok untuk analisis besar dan kompleks, di mana performa bisa menurun saat menganalisis model besar dengan banyak indikator dan faktor. Juga output bisa sulit dinavigasi jika struktur model sangat kompleks. Nah, yang terakhir atau yang keempat, dokumentasi akademik terbatas, di mana literatur dan tutorial CFA dengan JABS belum sebanyak software mainstream, di mana juga dukungan komunitas masih berkembang atau
masih perlu kombinasi pengetahuan CFA dan pemahaman lafaan atau R. Nah, teman-teman sekalian bisa lihat pada PowerPoint kami. Berikut adalah tabel ringkasan perbandingan kelebihan dan kekurangan analisis CFA menggunakan JABS. Nah, pada tabel ini ada 3 kolom. Yang pertama ada aspek, yang kedua ada kelebihan perangkat JABS pada penggunaan CFA, yang ketiga ada kekurangan JABS dengan analisis CFA. Nah, aspek yang pertama itu ada biaya, di mana kelebihannya tentu saja gratis dan open source, serta pada aspek biaya itu tidak ada kekurangan. Yang aspek kedua antarmuka. Kelebihannya mudah dan intuitif, namun kekurangannya fitur CFA tidak selengkap AMOS. Aspek ketiga, visualisasi, di mana kelebihannya yaitu diagram otomatis dan interaktif, namun kekurangannya tidak fleksibel untuk modifikasi rumit. Aspek keempat, fit in device, kelebihannya lengkap, CFL, TLA, RMSEI, dan lain-lain, namun kekurangannya analisis lanjutannya terbatas. Nah, aspek yang terakhir, dukungan, kelebihannya yaitu integrasi dengan R atau Lavaan, namun dokumentasi dan komunitas masih berkembang. Saya rasa itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Nur Nadifa atas penjelasannya. Dan presenter selanjutnya Rizky Ramadhani Adam. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Berdasarkan pembahasan yang telah teman-teman saya sebelumnya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa analisis faktor merupakan teknik statistik yang berfungsi untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan variabel-variabel yang saling berkolerasi ke dalam satu atau beberapa faktor yang mewakili struktur data secara lebih sederhana. Dalam penelitian pendidikan dan sosial, analisis faktor, khususnya confirmatory factor analysis atau CFA, sangat penting untuk menguji validitas dan reliabilitas konstruk teoritis. CFA juga berfungsi untuk menguji kesesuaian model teoritis dengan data empiris, di mana peneliti telah memiliki hipotesis atau model awal mengenai hubungan antar variabel. Melalui CFA, peneliti dapat memastikan bahwa setiap indikator benar-benar mengukur konstruk yang diharapkan, sekaligus menilai validitas dan reliabilitas konstruk untuk menggunakan ukuran kelayakan model atau fit, seperti CFI, TLI, dan lain sebagainya. Dengan demikian, CFA menjadi alat penting pengembangan instrumen penelitian yang valid dan terpercaya. Saya kira sekian, saya balikan ke moderator. Terima kasih atas penjelasannya. Dan yang terakhir, presenter terakhir yaitu saya sendiri akan menjelaskan penggunaan faktor khususnya CFA dalam penggunaan dalam aplikasi JSP. Oke. Nah, kita akan masuk ke aplikasinya dan seperti biasa kita memasukkan data seperti ini. Nah, datanya ini masih data original. Jadi kita ubah ke scale dulu. Supaya angkanya normal, tidak koma-koma. Nah, setelah itu kita masuk ke faktor dan pilih confirmatory factor analysis karena kita fokusnya di situ. Nah, kita kelompokkan berdasarkan variabelnya.
Oke, setelah itu yang harus diperhatikan adalah, oke, ini second order factor dibiarkan begitu saja. Model option juga seperti itu. Multigroup CFA juga. Dan yang harus kita perhatikan di sini, yang harus kita klik adalah di bagian additional output. Nah, kita centang additional fit measures, R squared, AFE, reliability. Nah, setelah itu kita masuk ke plots. Nah, kita centang misfit plot. Nah, itu penting, model plot juga. Dan kita harus centang show parameter estimates dan standardize. Nah, kita ke advance. Ini dibiarkan lavaan saja. Estimatornya kita klik ML. Dan standardization-nya kita klik all. Nah, kita tunggu outputnya. Nah, pada analis CFA ini kita berfokus pada output yang dihasilkan dengan memperhatikan 5 syarat uji hasil statistik. Nah, yang pertama itu yang ada di sini model fit-nya, chi-square test. Nah, p-value-nya ini harus 0,05. Nah, jika lebih besar dari 0,05, maka modelnya lebih fit. 0,05. Nah, kita ke additional fit measures. Fit indices-nya dibiarkan seperti itu saja. Information kriteria, dan yang kita perhatikan adalah di other fit measures. Nah, di other fit measures, yang kita perhatikan adalah RMSEA-nya. Nah, misalnya semakin mendekat, kalau angkanya semakin mendekat, mendekati angka 0, maka semakin bagus. Yang terpenting adalah di bawah 0,005. Di atas 0,1 itu dianggap poor atau jelek, dan dianggap sempurna apabila angkanya 0,000. Ini R squared diberikan begitu saja, dan di sini faktor loadings. Nah, faktor loadings untuk mengetahui seberapa tinggi sih hubungan antara item dengan faktor yang dimaksud. Semakin tinggi estimate ini, maka semakin tinggi faktor loadingnya dan semakin bagus menjelaskan faktor tersebut. Nah, standar yang bagus itu angkanya di atas 0,50. Nah, ini average variance extracted. Nah, FA ini merupakan angka yang kita butuhkan untuk melaporkan validitas konvergen. Seberapa terkait faktor laten ini dengan faktor yang lain. Prinsipnya harus di atas 0,5 baru dikatakan bagus. Nah, ini angkanya sudah bagus. Nah, kita ke plotnya. Seperti yang sudah dijelaskan Pak Suryadi Ishak. Seperti ini. Nah, misfit plot untuk melihat mana sih item yang tidak fit dengan item yang lain. Syaratnya itu, nah kita lihat di sini misfit plotnya. Syaratnya itu kalau putih kemungkinan tidak fit atau korelasinya terlalu lemah. Abu-abu sedang itu fit atau baik atau korelasi sedang ideal dengan analisis faktor. Nah, abu-abu sangat gelap ini kita harus berhati-hati
bisa jadi itu terlalu kuat. Ya, begitu saja dari penjelasan dari saya. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya silahkan raise hand. Sorry, stop share dulu. Oke. Ada yang ingin bertanya tentang faktor khususnya bagian CFA? Oh, rasanya tidak ada. Oke, baik. Tampaknya kalian sudah mengerti penjelasan dari grup 4 tentang faktor di bagian CFA pada aplikasi JSP. Terima kasih semuanya teman-teman yang sudah memperhatikan dengan baik. Semoga penjelasan kami semuanya bisa bermanfaat untuk kita semuanya ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Group 4. Thank you.